Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman di video seri teori kepribadian kali ini. Sudah lama ya teman-teman, saya tidak membuat video karena memang kebetulan akhir-akhir ini sedang disibukkan dengan berbagai kesibukan. Jadi mohon maaf, banyak sekali waktu yang tersita sehingga saya tidak bisa untuk meluangkan waktu membuat video lanjutan pada kali ini. Oke, kita kembali lagi teman-teman untuk membahas tentang teori kepribadian. Video kali ini kita akan membahas tentang paradigma dari teori kepribadian itu sendiri teman-teman. Pada pertemuan yang lalu, pada video yang lalu kita sudah membahas ya tentang definisi dari teori kepribadian. Nah, pada video kali ini kita akan membahas paradigma dari teori kepribadian. Sebelum kita membahas lebih lanjut ya teman-teman terkait paradigma dalam teori kepribadian itu, izinkan saya untuk memantik satu pertanyaan terlebih dahulu pada teman-teman semuanya untuk menjadi sebuah perangsang daya pikir kita, kira-kira bagaimana sih paradigma teori kepribadian itu bekerja. Oke. Pada video yang lalu kita sudah membahas teman-teman bahwa dari semua teori yang beredar, dari semua teori yang ada pada literatur ilmiah itu, mengapa terjadi banyak sekali perbedaan antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya. Bahkan data yang didapat oleh para peneliti itu bersifat objektif sama. Namun kenapa bisa hasilnya berbeda-beda? Nah, tentu hal ini dipengaruhi oleh paradigma dari masing-masing peneliti. Sederhananya, paradigma teori kepribadian ini merupakan sebuah cara pandang seorang peneliti ketika melihat satu fenomena atau satu konsep. Jadi, tentu hal ini menjadikan sebuah perbedaannya antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya. Nah, paradigma itu faktor-faktornya apa saja? Seperti pengalaman masa kecil, kemudian hubungan interpersonal pengarang atau peneliti, kemudian filosofi hidup, dan lain sebagainya. Baik, untuk menggambarkan lebih jelas ya bagaimana perbedaan paradigma antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya, saya ambil contoh seperti ini. Sigmund Freud dengan Alfred Adler, mereka sama-sama memiliki pandangan bahwa perilaku atau kepribadian manusia itu dibentuk berdasarkan bagaimana cara individu atau manusia itu memandang atau melihat sesuatu. Mereka punya konsep yang sama perihal itu. Namun pada akhirnya mereka punya perbedaan yang sangat mencolok ketika mengembangkan teorinya. Sigmund Freud beranggapan bahwa kepribadian manusia itu ditentukan oleh faktor pikiran bawah sadar dan masa lalu. Nah, sedangkan Alfred Adler berpandangan bahwa kepribadian manusia itu memang dibentuk berdasarkan apa yang akan datang di masa depan dan tujuan apa yang hendak dicapai oleh individu tersebut. Oke, dimensi kepribadian atau biasa disebut dengan dimensi konsep kemanusiaan. Teori-teori kepribadian itu teman-teman saling berbeda ya, dalam khususnya menyangkut sifat dasar manusia. Setiap teori kepribadian itu mencerminkan asumsi dari masing-masing penulis bagaimana cara dia memandang konsep kemanusiaan. Nah, dari beberapa dimensi, hanya ada 6 dimensi teman-teman yang bisa digunakan sebagai kerangka acuan untuk memandang sifat dasar manusia. Berikut akan saya tampilkan. Oke, baik teman-teman, dimensi pertama yaitu determinisme versus kebebasan memilih atau determinism versus free choice. Nah, pada dimensi ini menjelaskan apakah perilaku manusia itu ditentukan oleh dorongan-dorongan yang tidak bisa mereka kendalikan atau sebenarnya dapatkah manusia itu menjadi apa yang mereka inginkan. Kemudian dimensi yang kedua teman-teman ada pesimisme versus optimisme. Artinya apakah manusia itu ditakdirkan untuk sengsara atau penuh konflik, bermasalah, atau sebenarnya dapatkah manusia itu berkembang menjadi manusia sehat secara psikologis dan sepenuhnya dapat menjadi manusia. Kemudian dimensi selanjutnya teman-teman ada kausalitas versus teologi. Artinya apakah sebenarnya manusia itu bertindak
seperti apa yang mereka lakukan yang terjadi pada masa lalu, berpedoman dengan masa lalu, atau sebenarnya mereka berperilaku, mempunyai pedoman pada masa depan, atau punya harapan terhadap masa depan. Oke, dimensi selanjutnya teman-teman yaitu sikap perilaku disadari dan tidak disadari. Artinya, apakah manusia itu biasanya menyadari apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya, atau sebenarnya manusia itu tidak sadar terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian dimensi yang selanjutnya yaitu pengaruh biologis versus pengaruh sosial. Artinya, apakah sebagian besar perilaku manusia itu adalah berdasarkan hereditas biologis, atau sebenarnya kepribadian manusia itu dibentuk oleh hubungan sosial. Kemudian dimensi yang terakhir teman-teman yaitu keunikan versus kesamaan. Artinya, apakah sebaiknya kajian kepribadian itu hanya berfokus pada sifat-sifat yang serupa antara satu manusia dengan manusia lainnya, atau memang sebaiknya berfokus pada sifat-sifat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Baik, itulah teman-teman 6 dimensi yang dapat kita gunakan sebagai acuan untuk memahami perbedaan paradigma antara satu teori dengan teori yang lainnya. Untuk memperjelas pemahaman secara konkret, berikut saya akan menampilkan penerapan 6 dimensi pada teorinya Sigmund Freud. Akan saya tampilkan pada infografis berikut. Oke, ini teman-teman. Pada dimensi pertama, yaitu dimensi determinisme versus free choice, Sigmund Freud lebih cenderung pada dimensi determinisme. Freud percaya bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh dorongan-dorongan peristiwa masa lalu daripada tujuan saat ini. Kemudian pada dimensi kedua, yaitu pesimisme versus optimisme, Freud lebih cenderung pada dimensi pesimisme, karena Freud yakin bahwa manusia itu selalu berada dalam kondisi konflik, dorongan untuk hidup ataukah mati. Oke teman-teman, pada dimensi kausalitas versus teologi, Freud merujuk pada dimensi kausalitas. Karena Freud menekankan bahwa perilaku yang terjadi pada saat ini adalah merupakan bentukan oleh penyebab di masa lalu individu daripada tujuan individu di masa yang akan mendatang. Oke, pada dimensi keempat, yaitu antara perilaku yang tidak disadari dan perilaku yang disadari, Freud lebih merujuk pada perilaku atau sikap perilaku yang tidak disadari. Freud percaya bahwa perilaku itu muncul berkaitan dengan dorongan ketidaksadaran individu atau yang biasa kita kenal dengan alam bawah sadar. Pada dimensi pengaruh biologis versus pengaruh sosial, Freud cenderung pada dimensi pengaruh biologis. Freud percaya bahwa kepribadian itu berkaitan dengan fantasi infantil dan kecemasan yang akarnya pada aspek biologis, bukan pada pengaruh sosial. Pada dimensi keunikan versus kesamaan, teori psikoanalisis berada di tengah-tengahnya atau bersifat netral. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila teman-teman ada saran, kritik, atau komentar, dapat dituliskan saja di kolom komentar. Sekian saja. Sampai jumpa, bertemu di video selanjutnya. Oh ya, di video selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam paradigma kepribadian manusia. Ada paradigma psikodinamika, kemudian paradigma humanistik, paradigma trait, dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.